Halo, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dengan NIM 0535082204 dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah ISIP 4211 Logika 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term beserta dengan contohnya. Yang pertama ada term berdasarkan konotasi. Term ini dibedakan menjadi dua, yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret ini merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang didefinisikan secara spesifik. Contohnya meja dan buku. Term ini itu mengacu pada objek fisik atau yang diamati secara nyata. Kemudian contoh term abstrak merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang tidak dapat diukur secara langsung atau tidak memiliki bentuk fisik yang konkret. Contohnya adalah kebahagiaan, kebebasan. Term-term ini itu mengacu pada konsep perasaan atau ide yang sulit diidentifikasi dengan objek fisik. Dan yang kedua ada term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term ini itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada term umum dan term khusus. Contoh term umum ini adalah kata-kata yang digunakan secara luas dan dalam berbagai situasi dan dapat dipahami oleh banyak orang. Contohnya adalah makanan, rumah, pendidikan. Istilah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terkait dengan bidang khusus. Kemudian ada contoh term khusus, adalah kata-kata yang digunakan dalam kelompok tertentu. Misalnya, itu stan. Stan biasanya itu termasuk dalam penggemar yang fanatik dalam budaya penggemar musik. Kemudian ada squad dalam kelompok pertemanan yang biasa digunakan oleh remaja. Kemudian ada startup atau perusahaan yang masih merintis dalam dunia bisnis. Yang ketiga adalah term berdasarkan predikamen. Predikamen terbagi menjadi dua macam, yaitu predikamen substansi dan predikamen aksidensia. Contoh dari predikamen substansi adalah sesuatu yang terdapat di dalam diri sendiri sebagai pendukung sifat-sifat seperti manusia, hewan, pohon. Kemudian contoh predikamen aksidensia, yaitu kumpulan sifat kuantitatif, kualitas, aksi, pasti, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Contohnya adalah hana manusia dan hana terpelajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang logical fallacy. Logical fallacy sendiri adalah kesalahan dalam berpikir atau argumen yang mengandung ketidaklogisan atau penalaran yang tidak valid. Beberapa bentuk sesat pikir yang umumnya terjadi. Yang pertama ada generalisasi yang berlebihan. Hal ini terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan yang terlalu umum berdasarkan sedikit bukti. Misalnya, saya tidak bisa mempercayai siapapun di negara Indonesia. Nah, hanya didasarkan pada pengalaman buruk yang saya alami dengan beberapa orang di negara tersebut. Kemudian pemikiran hitam putih. Hal ini melibatkan pandangan yang membagi dunia menjadi dua, ekstrim tanpa mempertimbangkan kemungkinan alternatif atau perbedaan di antara keduanya. Contohnya adalah jika saya tidak setuju dengan kamu berarti kamu salah. Seperti itu. Mengalihkan beban pembuktian. Hal ini terjadi ketika seseorang mengalihkan beban pembuktian argumennya kepada orang lain. Contohnya, jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa UFO tidak ada, maka UFO pasti ada. Untuk menghindari sesat pikir, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyadari adanya potensi sesat pikir dan waspada terhadap penalaran yang tidak valid. Yang kedua, yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dengan mempertanyakan asumsi, mencari kelemahan dan argumen, dan mencari alternatif yang memungkinkan. Yang ketiga adalah memastikan argumen didukung oleh bukti yang kuat dan relevan, dengan hanya mengandalkan otoritas atau pendapat orang lain saja. Dengan mengenali bentuk-bentuk sesat pikir dan mengadopsi pendekatan berpikir kritis, Anda dapat menghindari jatuh ke dalam jebakan logical fallacy dan membangun argumen yang lebih kuat dan logis. Sekian dari saya, terima kasih.